alaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa kafa billahi syahida wa sholatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat isya, jamaah sholat taraweh, jamaah masjid Baitul Salam yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Masing-masing kita, setiap kita sepertinya pernah satu kali mengalami, baik pas perjalanan ataupun pas di pinggir jalan, kita melihat truk, ada truk gede itu, terus di truk itu biasanya di bagian belakang ada tulisannya, kadang ada gambarnya, foto apa itu ya, perempuan dan yang lain. Nah, tulisan-tulisan yang ada itu biasanya isinya nasihat, kritik-kritik membangun seperti itu, tapi bermuatan yang lucu yang menimbulkan kita tersenyum sendiri sesaat. Nah, tersebut pernah yang saya jumpai itu adalah ini tulisannya: beratnya muatanku tak seberat rinduku, kan gitu ya. Terus saya pernah jumpai juga, pulang malu tidak pulang rindu. Ini menunjukkan betapa beratnya Pak Supir ini, pulang malu. Penghasilannya Pak Supir tentu waktu pulang tidak sebesar penghasilan atau pendapatannya yang punya truk. Kalau tidak pulang tapi rindu. Ada lagi tulisan, senyummu menguras dompetku, gambarnya perempuan. Pernah jumpai nggak Pak tulisan itu? Yang lain lagi apa? Ada lagi tulisan, aku Islam atau aku Muslim, di pojok kanan bawah belakang. Saya baca, aku Islam, ojo disalib. Nah, itu disalib itu maksudnya apakah disalib kendaraannya atau disalib seperti itu? Aku Islam, ojo disalib. Nah, dari semua tulisan-tulisan itu, pelan-pelan saya lihat, akhirnya saya ketemu satu tulisan yang kok hampir sama, hampir mirip pada waktu pas ada pengajian. Tulisannya yaitu jadi judul lagi, sabar hidup itu ujian. Nah, akhirnya jadi dipanggil Pak Takmir jadi judul di sini. Daripada luar kan ya, nah, judulnya sabar hidup itu atau hidup ini ujian. Nah, mari kita lihat satu demi satu, sabar itu apa, terus sebenarnya kita ujian itu ujian apa? Nah, kita lihat di sini. Ujian apa sih sebenarnya? Sabar itu dari as-sabrun. Artinya tahan. Sabar itu tahan atau menahan. Ya seperti hari-hari ini, bulan-bulan ini, tahan lapar, tahan haus, ini juga harus perlu sabar. Ya gitu. Sabar tidak berkata-kata yang tidak baik. Nah, dalam pemahaman beberapa ulama, sabar itu ada tiga, tahan itu ada tiga. Yang pertama adalah sabar atas ketaatan, kemudian sabar atas musibah, kemudian sabar atas kesenangan. Sabar atas ketaatan itu berarti kita taat atas sesuatu yang sudah diputuskan atau disampaikan, digariskan, ada ketentuannya, ada peraturannya, ada undang-undangnya. Sabar, nek
iuran BPJS munggah terus. Nah, ada ketentuan ya iuran BPJS. Sabar, kalau sabar BBM naik, ini contohnya. Tapi kalau sabar antrian bukan sabar ketaatan. Nah ini bedanya sih. Karena ngantri ini kan tidak ada peraturannya. Jadi ya, sabar apalagi ya sabar yang ada peraturannya itu. Ya biasanya peraturan kenaikan pajak itu disikapi dengan sabar. Yang kedua adalah sabar terhadap musibah. Musibah tidak selalu harus kematian. Sabar sakit, sabar atas kegagalan. Biasanya adik-adik yang sudah usia daftar sekolah kena jalur zonasi gagal gitu ya. Padahal main ke depan yang satu lolos satu enggak. Rundel, harus sabar di sini. Sabar musibah di sini. Kemudian sabar atas kesenangan. Kita mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan kekayaan, semuanya berlebih. Kudu tetap sabar terhadap semua godaan yang ada. Diajak menginvestasikan atau berkontribusi pada karena duitnya akeh di judi online. Nah, misalnya tidak dilakukan, nanti sabar. Nah itu untuk sabar yang pertama. Terus sabar, hidup itu ujian. Nah hidup sekarang kita lihat, hidup itu seperti apa sih? Hidup tidak usah diperlukan Pak. Hidup dia seperti ini, hidup pokoknya bernafas gitu aja ya. Jadi pagi, siang, sore, malam, nafas terus guys, ini hidup. Cuma saya pernah bayangkan sebenarnya kalau pada zaman dahulu, ini cuma bayangan saya, tidak usah diprotes di publik, bayangan untuk diprotes ya. Saya cuma bayangkan, misalnya saat itu Pak Adam, Nabi Adam maksudnya ya, tidak melakukan menyentuh, memegang, meminum, memegang buah terlarang yang katanya iblis itu keabadian. Adam kan ditaruh di bumi kan karena hukuman dihukum ya. Kalau misalnya saat itu sadar bisa melakukan itu kan tidak diturunkan di bumi. Jadi kita bisa apa di surga? Duduk-duduk ngobrol, nyanyi-nyanyi, ngopi. Tidak ada, tidak perlu seperti saat sekarang di dunia ini kan gitu ya. Lalu ngurusi banjir, ngurusi macet. Nah seperti itu. Itu misalnya. Jadi itu hidup dia seperti ini yang kita jalani hari-hari ini. Terus yang berikutnya adalah tentang sabar hidup itu ujian. Nah, sampai pada titik ini saya cari-cari sebenarnya yang dimaksud ujian ini di mana apa. Terus akhirnya ketemu Pak jawabannya. Ketemunya itu biasanya suratnya dibaca oleh sejawat yang mengimami di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di sini Pak ternyata jawabannya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segalanya. Dibahasakan di sana menguasai kerajaan, karena al-mulk itu artinya kerajaan. Dan dia maha kuasa atas semuanya. Ini bedanya kekuasaan Allah dengan kekuasaan Pak Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala Desa, RT RW. Beliau ini punya kewenangan di wilayahnya yang ada ruang dan waktunya, ada ketentuannya. Pak RT ini kepala wilayah, punya kekuasaan di situ. Bandingkan coba dengan Allah yang punya kekuasaan dan menguasai. Menguasai itu maksudnya memiliki. Orang kalau memiliki, yang memiliki itu berhak membolak-balik menjadikan apapun. Dunia ini milik Allah, mau dijadikan jelek, dirubah jadi buruk, dibaikan, tergantung yang memiliki. Nah, sementara Pak RT, penguasa wilayah jadi itu
punya kekuasaan tapi tidak menguasai. Buktinya apa? Pak RT tidak bisa menjual rumah warganya. Ayo Pak RT wani ngedol rumah warganya tiba-tiba dijual. Nah, di sini bedanya. Jadi ini Pak, bedanya kekuasaan Allah dengan kekuasaan kita yang ada di dunia ini. Allah itu sudah berkuasa menguasai. Ada lanjutannya tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dia yang membuat mati, dia yang membuat hidup. Jadi yang mati kan menunjukkan RT tidak bisa, Pak. Jadi sudah berkuasa menguasai, mematikan, menghidupkan. Untuk apa? Jadi di situ pada di lanjutannya di sini. Tapi yang kedua pun ayukum asal amal. Untuk mengujimu siapa yang lebih baik amalnya, di sini jawabannya. Nah, jadi ternyata yang diuji itu bukan bahasa Indonesia, matematika, fisika, kimia, biologi. Tidak, tapi ternyata amal yang diuji. Nah, kalau matematika bahasa Indonesia kita tahu yang lolos masuk surga para guru besar profesor. Tapi ternyata tidak. Amal yang dimaksud apa? Amal itu adalah perbuatan atau tindakan. Karena konsepnya adalah syariat Islam, berarti amal adalah bagaimana kita bersikap, berperilaku, berbuat, berkata-kata yang baik, tidak melukai, tidak menyakiti orang lain. Nah, itu ketemu akhirnya. Dan amal ini bermacam-macam. Ada amal soleh. Amal soleh itu berarti amalan yang sudah digariskan, yang sudah ada ketentuannya. Zakat, puasa, sholat, haji, amal soleh. Ada lagi amal jariah, tentu saja. Amal yang tidak habis meskipun orangnya sudah meninggal. Nasrul ilmi contohnya, berbagi ilmu, menebarkan ilmu. Kemudian ada juga amal batin. Bagaimana kita mendoakan orang, memaafkan orang, nah ini amal batin. Terus ada lagi amal sosial. Amal sosial itu bagaimana kita meringankan beban orang lain, teman lain. Infak, sedekah, sumbangan, donasi, donatur ini, macam-macam semua. Jadi singkat kata dari yang saya sampaikan ini, akhirnya kita menemukan jawaban atas sabar hidup itu ujian. Sebenarnya ternyata yang diuji itu adalah amal. Jadi yang diuji amal. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf untuk semua kekurangan. Wasta'inu bisobri wasolah. Innallaha ma'as-sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.